menantikan sang singa dari Yehuda. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Ada kabar apa dari Israel? Pertama-tama, tentara cadangan, orang-orang yang dulu pernah wajib militer, yang pernah bergabung dengan IDF, mereka kembali ke IDF. Mereka sekarang ini mengenakan pakaian seragam IDF mereka dan kembali ke unit mereka masing-masing. Yang terkumpul terakhir adalah 300.000 orang reservis atau tentara cadangan. Saudara, Anda bisa melihat respon dari warga Israel yang berdiri di jalan ketika tank lewat membawa para tentara ke daerah dekat perbatasan antara Israel dan Gaza. Nah, warga Israel mereka memberikan bantuan berupa misalnya makanan kering, lalu minuman, tisu dan beragam kebutuhan yang diperlukan saat tentara Israel bertugas. Nah, ini tentu saja sangat penting ya, kesatuan di antara warga Israel sendiri yang selama ini mereka mungkin terpecah gara-gara judicial review, ada kelompok kiri dan kelompok kanan. Nah, kini mereka harus bersatu untuk Israel, bersatu untuk keamanan negara Israel. Jadi perpecahan gara-gara politik di dalam negeri harus disingkirkan dulu, karena yang lebih utama bagaimana melindungi warga negara Israel dan juga melindungi tanah air Israel, yakni tanah perjanjian yang diberikan Tuhan untuk Abraham, Ishak dan Yakub. Sejauh ini IDF juga sudah berhasil merusak infrastruktur yang digunakan oleh Hamas sebagai pusat komando operasional mereka dan juga gudang senjata Hamas. Nah, memang Angkatan Udara Israel menyasar tempat di mana Hamas itu menyimpan senjata. Hamas itu punya sistem komunikasi dan juga bagaimana mereka itu melancarkan operasinya. Nah, itulah yang disasar Israel pertama kali. Namun yang menarik Bapak Ibu, ternyata salah satu gudang senjatanya Hamas berada di dalam masjid, yakni di kawasan Khan Yunis, Gaza. Jadi kalau Anda mungkin mendengar informasi bahwa Israel dengan sengaja menyasar masjid, itu sama sekali tidak benar. Yang terjadi, Israel menyasar gudang senjata. Sayangnya gudang senjata itu berada di rumah ibadah. Jadi Israel hanya menargetkan gudang senjata. Tetapi karena mereka menempatkan senjata itu di rumah ibadah, nah resikonya, konsekuensinya hancur, diserang oleh Israel. Kemudian apartemen tempat operasional Hamas juga dihancurkan oleh IDF, yakni di kawasan Al-Furqan. Jadi Bapak Ibu, semua video yang Bapak Ibu saksikan saat ini adalah video dari IDF, video resmi, bukan video yang tidak terverifikasi. Kemudian Angkatan Udara Israel juga sudah menjatuhkan serangan atas 200 target di kawasan Rimal. Kawasan Rimal ini adalah kawasan elit di kota Gaza. Kalau Bapak Ibu menonton video Fakta Israel tentang sejarah Gaza, maka Bapak Ibu bisa melihat kondisi Rimal sebelum dihancurkan. Nah, target serangan di kota Gaza ini sudah dilakukan tadi malam, tanggal 9 Oktober 2023 pada hari Senin. Nah, selain itu, selain menyasar Hamas,
IDF juga menyasar kantor pusat operasional Jihad Islam Palestina yang berlokasi di masjid lagi di kawasan Zeitun di jalur Gaza. Nah, jadi ada beberapa masjid yang mungkin menjadi sasaran. Dan ada juga beberapa gedung lain yang semuanya berkaitan dengan aktivitas terorisme. Jadi Israel sekarang tidak pandang bulu, mereka tidak akan memilih-milih korban dalam arti kaki tangan teroris, orang yang bersimpati pada teroris, itu semua dianggap sebagai satu entitas, yakni teroris. Tidak ada kompromi lagi. It doesn't need to end soon. All Israelis stand behind the government and are giving as much time necessary to the IDF to do the job. And I want to be very clear. A home, a school, a hospital that hosts terrorists is not a home, is not a school, and is not a hospital. It's a terror base. And as such, if they're shooting rockets at us from there, we will retaliate back. Sejauh ini juga Bapak Ibu bisa dikatakan memang serangan yang terjadi di Israel menyasar, Bapak Ibu bisa bayangkan, menyasar 29 lokasi komunitas orang Yahudi yang berada di selatan Israel. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, selatan Israel itu wilayahnya sebagian besar adalah gurun. Nah, di gurun, Bapak Ibu bisa bayangkan gurun itu sangat susah gitu ya untuk kita bersembunyi, sangat susah untuk kita melarikan diri. Karena apa? Karena memang kawasannya itu kelihatan sekali gitu ya. Karena itu tidak mengherankan banyak sekali korban jiwa, korban tewas karena begitu teroris merangsek masuk ke komunitas kibuts, lalu merangsek masuk ke rumah-rumah, sangat sulit untuk mereka melindungi diri mereka. Mereka hanya mungkin bisa lari ke shelter ya, ke tempat mereka biasa bersembunyi kalau ada serangan roket. Tetapi di hari Sabtu pagi itu mereka sama sekali tidak sangka bahwa begitu mereka sebelum mereka mungkin terbangun karena suara teroris. Jadi mereka tidak sempat lari ke shelter dan mereka sudah terbunuh di rumah mereka. Nah, inilah keselamatan jiwa di kawasan selatan Israel inilah yang menjadi prioritas dari IDF saat ini. Karena masih sangat banyak teroris yang ada di Israel karena mereka belum sempat keluar Gaza. Mereka masih berada di wilayah Israel, tetapi kemudian sekarang ini karena dilakukan pencarian besar-besaran, penangkapan teroris Hamas oleh IDF, makanya mereka terpaksa gitu ya, masih ada di Israel. Mereka belum keluar, tetapi mereka tetap berbahaya. Karena itu prioritas pertama IDF adalah untuk membersihkan lokasi di selatan Israel ini dari terorisme, dari teroris. Nah, kemudian Bapak Ibu masih terkait dengan kejadian tanggal 7 Oktober 2023. Bapak Ibu, data yang berhasil dikumpulkan per hari ini yang saya dapat jam 1.14 siang ini adalah jumlah warga negara asing yang menjadi korban. Jadi total korban yang selama ini diumumkan sekitar 700 orang Yahudi, itu sebetulnya bukan orang Yahudi karena terdiri dari beberapa warga negara asing juga. Ada 9 orang dari Amerika Serikat, ada 1 orang dari Kanada, 9 orang tewas dari Amerika, 1 orang Kanada tewas, 2 orang hilang.
Lalu dari Inggris diperkirakan ada 10 orang lebih tewas dan hilang. Lalu dari Prancis 1 orang tewas dan beberapa orang Prancis missing, hilang. Thailand ada 12 orang tewas, 11 orang hilang. Nepal ada 10 orang meninggal. Nah, Bapak Ibu, Thailand ini adalah pekerja Thailand. Bapak Ibu bayangkan, mereka dari Thailand datang ke Israel untuk bekerja di perkebunan. Tetapi ketika mereka ditemukan oleh Hamas, yang terjadi adalah mereka juga mereka tewas dan 11 orang dibawa ke Gaza. Orang Nepal 10 orang tewas. Jadi mereka, Hamas ini tidak pandang bulu. Hamas tidak pilih-pilih. Semua menjadi korban. Jerman, Bapak Ibu, ada beberapa yang dikhawatirkan hilang atau meninggal, tapi belum terkonfirmasi jumlahnya. Lalu ada Rusia 1 orang tewas, Kamboja 1 orang tewas, Cina ternyata ada beberapa orang yang diduga juga tewas, tetapi belum terkonfirmasi. Brazil ada 3 yang terluka, Paraguay ada 2. Ukraine ada 2 tewas, Meksiko ada 2 yang ditawan, Irlandia ada 1 orang terluka, dan Tanzania dikabarkan ada 2 orang yang terluka. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bukan hanya Israel yang menjadi sasaran target Hamas, semua negara bisa menjadi korban. Inilah update hari ini. Saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Salam damai untuk Anda semua. Mari terus berdoa untuk keselamatan jiwa Israel.